Baik, selamat sore kepada bapak-bapak yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Saya rasa pertemuan kali ini tentunya kita akan membahas tentang perkembangan wisata lokal ya bapak-bapak di Pulau Toba Samosir ya. Tentunya di diskusi kita kali ini kita mencari solusi nih bapak-bapak untuk para pihak biar saling untung lah gitu ya. Mungkin kita bisa menyampaikan kepentingan terlebih dahulu. Mungkin bisa disampaikan oleh pihak Pemda kali ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Kalija. Jadi kami di sini sebagai Pemda Tobasa juga ingin menyampaikan kepentingan kami juga. Jadi kami memang sangat ingin proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif juga ya pastinya kepada masyarakat Samosir. Yang mana juga kami harap dari proyek ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah serta juga pendapatan masyarakat lokal, masyarakat Samosir. Nah, juga di sini kami ingin dapat menciptakan suatu destinasi wisata yang juga dapat menjadi ciri khas dari wilayah Samosir dan juga tetap memperhatikan unsur-unsur penting dari suku, budaya, serta adat warga Samosir. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mediator serta dari para pihak yang sudah dapat berhadir di pertemuan kita ini untuk membahas proyek yang akan kita laksanakan di Kabupaten Tobasa. Sebelumnya perkenalkan saya Joshua Siombing sebagai Direktur dari PT Wisata Nusantara, dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tobasa sudah memberikan proyek ini kepada PT kami. Bagi kami proyek ini merupakan peluang besar untuk membuat bisnis kami dalam mengerjakan proyek ini. Tetapi kami izin juga memastikan bahwa proyek ini, pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, menguntungkan dan tetap menjaga reputasi kami sebagai perusahaan, sebagai mitra yang bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang pada hari ini telah melibatkan kami sebagai masyarakat dalam proyek pembangunan destinasi wisata di wilayah kami ini. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, besar harapan kami bahwasanya pembangunan ini juga membawa dampak positif tentunya bagi kami, terutama dari segi lapangan pekerjaan ataupun melibatkan kami tentunya, dan tidak menimbulkan kerugian bagi kami, terutama dari lingkungan hidup juga. Danau Toba kita tetap harus kita lestarikan gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami dari kelompok masyarakat adat berharap sangat besar jikalau melalui keberlangsungan proyek ini ada tindakan penggusuran. Kami mengharapkan pihak dari PT memberikan kompensasi yang layak dan juga lebih memprioritaskan terkait perlindungan lingkungan khususnya di daerah wilayah Danau Toba. Baiklah, saya rasa penyampaian kepentingan para pihak sudah cukup jelas ya bapak-bapak. Tentunya kita akan bahas ke skema kerjasama nih Pak. Mungkin dari pihak Pemda dan juga pihak PT, kira-kira kerjasama dan pembagian keuntungan yang cocok nih Pak untuk para bapak gimana nih Pak? Mungkin bisa disampaikan. Kami dari pihak Pemda Tobasa sebenarnya sudah melakukan studi kelayakan yang sudah kita susun itu kan. Nah, menurut kami skema yang kita pakai paling tepat adalah skema BU yang berdasarkan BU Build Operate, yang dimana nanti kebagian yang dimana ini kekuasaan yang kita miliki stabil, seimbang, dan nggak ada kekuasaan yang tinggi sebelah. Jadi dan untuk keuntungan sepertinya kita angka yang cukup itu untuk kami 40% dari keuntungan tahunan yang kalian miliki. Gimana? Oke, baik Bapak. Menurut kami dari PT Wisata Nusantara, menurut kami itu angka 40% itu terlalu besar bagi kami. Nah, bagaimana kami mengusulkan 20% bagi Pemda dikarenakan mengingat biaya pembangunan di awal itu tahunan terlalu besar Bapak. Jadi kami mengusulkan 20% lah pembagian hasil kita nanti di akhir tahun. Menurut kami 20% itu terlalu kecil Pak. Gimana kalau kita naikkan sedikit menjadi 30%? Baik Pak, setelah kami berdiskusi mengenai pembagian yang harus kita lakukan ini, dimana kami setuju besarnya itu 30%. Baik bapak-bapak, saya rasa di angka 30% sudah cukup ya Bapak untuk pembagian keuntungan kali ini. Saya rasa para pihak juga sudah setuju ya Pak? Setuju? Setuju. Mungkin setelah ini kita bisa bahas dampak dari proyek ini ya Pak, tentunya ke lingkungan sekitar di Danau Toba dan Samosir. Mungkin kita bisa ke pihak masyarakatnya dulu, gimana nih Pak? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau kami dari masyarakat setempat, kami ingin adanya audit independen terkait AMDAL sebelum dilakukannya proyek
proyek dan jaminan bahwa tidak akan ada pengurusan tanpa kompensasi yang layak. Jadi kami berharap segala tindakan yang akan dilakukan ke depannya itu sudah memenuhi standar yang ada. Nah, selain daripada itu juga kami meminta dari mana pembuatan AMDAL ataupun juga izin lingkungan dari proyek ini tentunya melibatkan kami masyarakat ya dalam penelitiannya, karena sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga yang terkait dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, bahwasannya suatu proyek yang memiliki dampak yang besar haruslah memiliki izin AMDAL, di mana dalam penyusunan AMDAL perlu untuk juga mempertimbangkan dampak-dampak ekologis yang akan terdampak bagi kami para masyarakat. Seperti itu. Jadi saya harap tim penyusun AMDAL-nya ini adalah tim benar-benar yang baik dan juga independen dan benar-benar bisa memberikan hasil AMDAL yang sangat mempertimbangkan dampak-dampak ekologis terutama bagi kami masyarakat dan juga kelestarian Danau Toba tentunya. Kami paham kepada kewakilan masyarakat Samosir ini, tetapi audit independen itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Kami usulkan audit dilakukan paralel dengan proses pembangunan. Tidak bisa seperti itu. Kenapa perlu audit independen? Itu kan sudah ada sistemnya dari Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Lingkungan Hidup. Bahkan juga sudah ada peraturan pemerintah terkait dengan izin lingkungan, itu harus melibatkan kami ya masyarakat Pak secara langsung. Kami juga dari pemerintah juga setuju dengan masyarakat karena audit independen ini merupakan langkah yang sangat penting untuk diambil, karena dalam situasi seperti ini kita perlunya sebuah transparansi dalam pembangunan ini untuk menghindari terjadinya masalah-masalah terhadap lingkungan yang akan datang di masa depan. Bagaimana dengan perusahaan? Baik, kami dari pihak perusahaan akan melakukan audit independen sebelum proyek dimulai. Baiklah Bapak-Bapak, saya rasa semua pihak sudah setuju nih untuk membuat audit independen ini sebelum proyek dimulai ya Bapak-Bapak. Dan tentunya pihak Pemda akan memfasilitasi ya Pak dalam proses mempercepatnya ya. Tentu di dalam proyek ini pasti kita memerlukan ya Pak untuk keterlibatan masyarakat dan juga komunitas lokal. Saya rasa tenaga kerja lokal merupakan isu penting saat ini. Untuk pihak PT gimana ya Pak tentang kuota tenaga kerjanya? Mungkin bisa Bapak berikan pendapatnya. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Kami dari pihak PT Wisata Nusantara sebenarnya sudah mempertimbangkan untuk membuat kuota kepada tenaga kerja lokal. Kami ingin memastikan produktivitas proyek ini berjalan dengan baik. Kami dari pihak PT Wisata Nusantara hanya mampu mengalokasikan 30% tenaga kerja lokal pada pihak masyarakat Toba Samosir. Begini Pak Direktur, sebenarnya sebagaimana yang sudah saya utarakan tadi ya di awal-awal, saya senang tentunya dengan adanya pembangunan proyek di wilayah ini dan tentunya akan membawa dampak positif bagi kami masyarakat. Tapi Pak, saya sungguh kecewa juga apa yang barusan Bapak sampaikan, 30%. Saya rasa itu jumlah yang sangat sedikit. Dimana bisa dibilang ya, harapannya kami tuh di sini tuh dengan adanya perusahaan tuh bisa adanya pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau 30% itu sangat-sangat sedikit dan mana itu dampaknya juga kecil. Jadi besar harapannya saya mewakili teman-teman masyarakat saya juga, kalau bisa Pak di atas itu loh Pak, sekiranya mungkin dari perusahaan Bapak ini tenaga kerjanya bakal disokong 70% dari tenaga kerja kami. Nah sebelumnya gini Pak, kenapa saya di sini bersikeras ya mengenai pemanfaatan dari tenaga kerja lokal ini? Ini kan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak. Perusahaan Bapak mendapatkan tenaga kerja dan kami masyarakat juga mendapatkan lapangan pekerjaan, dan juga ini akan mempergerak roda perekonomian masyarakat tentunya dan juga wilayah dari Tobasa itu sendiri Pak. Jadi mohonlah dipertimbangkan Pak untuk pengalokasian kami tenaga kerja lokal itu lebih diperbanyak, sekiranya mungkin 70% bisa Pak. Baik, terima kasih kepada para pihak dari masyarakat Toba Samosir. Namun setelah kami mempertimbangkan dari permintaan orang pihak masyarakat Toba Samosir, kami memang mengerti bahwa proyek kami ini membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat Samosir. Namun setelah kami mempertimbangkannya, kuota tenaga kerja lokal untuk 70%, tampaknya kami tidak bisa memberikan kuota
sebesar itu. Kenapa Pak? Mengingat proyek kita ini agar dapat berjalan efisiensi, pengembangan proyek ini agar dapat berjalan lancar tanpa mengurangi rasa kerugian antara kita dari beberapa pihak, sehingga kami dari para PT Wisata Nusantara memberikan 50% kuota lokal untuk tenaga kerja masyarakat Samosir, Pak. Baik, 50% ya. Sekiranya mungkin selain dari 50% itu kan perlu juga adanya supply lainnya Pak, misalkan pelatihan itu bagaimana Pak? Apakah mau Bapak menyediakan itu? Baik, memang kami sudah akan memberikan pelatihan kerja yang disediakan oleh PT Wisata Nusantara. Jadi pada tenaga kerja lokal nanti masyarakat Samosir, setelah kami ambil 50% untuk tenaga kuota kerja lokalnya, kami dari pihak PT juga memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ingin bekerja untuk membangun proyek kita ini. Baik Pak, terima kasih Pak atas pertimbangan seperti itu. Tentunya saya sepakat ya, mungkin tidak masalah 50%, terlebih lagi juga memang dari masyarakat masih banyak tenaga kerjanya belum terampil, tapi Bapak bersedia untuk menyediakan pelatihan. Dengan seperti itu saya sepakat Pak dengan hal itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih banyak juga ya Bapak-Bapak. Jadi saya sangat setuju juga dengan pihak dari Bapak PT Wisata Nusantara bahwa keterlibatan masyarakat lokal itu sangat penting. Terutama juga kita harus mempertimbangkan efektivitas dari proyek kita ini. Yang mana dengan adanya kita juga menyediakan slot sekitar 50%, kita juga dapat mengalokasikan anggaran biaya kita tersebut untuk pekerja-pekerja dari masyarakat lokal Samosir tersebut. Yang mana di sini juga anggaran biayanya juga dapat mencakup cukup banyak biaya. Yang mana menurut saya itu sudah cukup fair jika kita melakukan pembagian seperti itu, dan juga kita dapat mengenyampingkan usulan sebelumnya, yaitu sebanyak 70%. Jadi menurut saya itu sudah menjadi pertimbangan yang sangat baik untuk kita dapat ambil, dan mungkin seterusnya bisa saya lanjutkan ya kepada Ibu Mediator untuk Ibu. Baik, saya rasa angka 50% udah mencapai kesepakatan ya Pak. 50% di tenaga kerja lokalnya, dan juga pihak PT Wisata akan menyediakan pelatihan ya Pak untuk meningkatkan produktivitas. Mungkin kita bisa bahas selanjutnya ya Pak ke bagian branding dan juga desain. Tentunya karena kita membangun proyek di wilayah Toba Samosir pasti mencerminkan suku adat Batak Pak. Saya rasa dari para pihak gimana nih Pak? Baik terkait desain dan branding kawasan wisata, kami masyarakat lokal menginginkan desain yang melibatkan budaya Batak secara otentik dan tidak hanya menjadi suatu simbolik komersial. Jadi kami ingin bahwasanya identitas lokal kami ini bisa dikenalkan ke khalayak lebih luas lagi. Kalau bisa pun juga edukasi itu dilakukan terhadap budaya-budaya Batak ini, bukan hanya sekedar kayak tadi ya dibilang ini hanya sekedar simbolik, bukan, tapi lebih kepada bahwasannya budaya Batak ini adalah budaya yang penting untuk dilestarikan dan juga dikenalkan kepada dunia, sehingga budaya Batak itu dapat menjadi dunia dan dipadukan dengan wisata edukatif Batak tadi, seperti itu. Kami pihak Pemda mungkin bisa ini Pak, dari pemerintah mungkin kayak kami ini masyarakat nih kan memiliki potensi-potensi UMKM dari kain ulos ataupun juga dari tarian dan lain-lain. Boleh lah dikolaborasikan Pak dengan PT ini Pak. Jadi kami sangat terbuka ya untuk diskusi ataupun juga ruang kerjasama Pak, seperti itu Pak. Kami pihak Pemda juga setuju dengan masyarakat, dan juga kami berharap desain yang digunakan adalah desain Toba yang modern agar dapat menarik wisata mancanegara yang lainnya dan tidak wisata lokal saja kan, supaya lebih baik masukan juga untuk kita kan. Kami juga ingin ada program khusus untuk UMKM lokal seperti bantuan untuk pengrajin ulos dan kuliner tradisional agar lebih dilestarikan lagi. Bagaimana menurut Sahan? Baik Bapak, kalau dari kami dari PT Wisata Nusantara, kami setuju dengan usulan Bapak sekalian, di mana usulan ini sangat bagus, namun kami perlu memastikan bahwa desain tersebut yang diterapkan tetap menarik dan relevan bagi pengunjung nantinya, terutama bagi wisatawan internasional, agar supaya mempertimbangkan aspek budaya, estetika, dan kenyamanan yang dapat menarik minat mereka untuk datang ke wisata ini. Baik, kami dari para pihak PT mungkin juga setuju di mana tadi dari pihak masyarakat Toba dan dari pihak pemerintah mengatakan bahwa harus mendukung UMKM. Ya, kami dari pihak PT memang sudah berpikir untuk membuat
suatu lokasi atau tempat di mana UMKM itu diletakkan setelah proses pembangunan proyek kita ini. Jadi kuliner tradisional dan pengerjaan ulos kita buat suatu tempatnya sehingga wisatawan lokal maupun internasional dapat melihat langsung bagaimana pengerjaan ulos serta pembuatan proses makanan tradisional tersebut, Pak. Baik, terima kasih atas pertimbangan lagi Bapak untuk kami atas memberdayakan masyarakat seperti kami ini Pak. Tentunya saya ingin berterima kasih juga atas negosiasi kita pada hari ini yang telah banyak melibatkan kami sebagai masyarakat. Besar harapan saya bahwasannya negosiasi hari ini bukan hanyalah omong-omongan belaka, tapi adalah hal yang harus kita realisasikan tentunya, dan juga besar harapan saya juga ini juga akan membawa dampak yang besar bagi kami masyarakat. Baik, saya rasa diskusi kali ini sudah tercapai ya Pak. Poin-poin yang disampaikan juga sudah cukup jelas. Mungkin tapi ada beberapa yang ingin menyanggah atau ada pendapat lain? Cukup Bapak-Bapak? Cukup. Saya rasa cukup ya. Berarti sudah bisa nih Pak ditantangani berita acara kali ini. Mungkin perwakilan dari masing-masing pihak bisa maju untuk tantangan kali ini. Kira siapa? Terima kasih ya Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih.